Nggak ada. Di situ tuh yang masih. Iya. Tabrak-tabrak, Bu. Pernah Bu di sini. Sini, Mbak. Atau antri? Antri. Kalau langsung ke petugas Citylink, silakan. Sampai naik. Iya. Mendapatkan cuan. Perhatian, panggilan kepada Bapak Adi Rahmat Surya Yunanda. Panggilan kepada Bapak Adi Rahmat Surya Yunanda. Penumpang pesawat udara Kolita F-Service penerbangan IT320 Pekanbaru. Anda dipersilakan segera naik ke pesawat udara melalui pintu 28. Terima kasih. Contoh saja Pak, jadi taksi di bandara itu memang melalui proses yang di circle, memang ini sirkulasi di awal memang ada. Jadi salah satu fungsinya teman-teman yang ada di LTOC adalah jadi memastikan terhadap keberlangsungan transportasi penunjangnya, baik dari menuju dari keluar Bandara Soekarno-Hatta itu dapat terjaga dengan baik. Salah satu parameter penunjangnya adalah flight. Sehingga memang ada tadi yang Pak Dwi sampaikan. Tugasnya duduk aja biar tahu. Ya. Tadi yang Pak Dwi sampaikan memang bagaimana? Tugasnya mana tugasnya? Tugas duduk aja biar tahu. Ah, duduk. Ini Bapak. Situ ada. Sampai itu aja. Oke. Ya. Jadi yang tadi disampaikan di main room AOCC itu memang bertugas untuk melakukan dan pemastian terhadap sifatnya sisi udara, keberlangsungan terhadap kegiatan di sisi udara, mulai dari pesawat itu pre-departure, kemudian di flight, in flight, sampai dengan di post flight. Itu tugasnya ada di teman-teman di main room AOCC. Nah, ditunjang dengan keberlangsungan terhadap transportasi.
Jadi Transportasi darat. transportasi darat. Jadi salah satu yang memang memastikan terhadap keberlangsungan dari on time performance ya keberlangsungan dari transportasi darat. Di sini bagaimana taksi itu bisa dilihat secara keberlangsungannya itu ada, kemudian memastikan terhadap ini Skytrain ini. Jadi di sini nanti teman-teman LTOC ini akan melihat ada kendala nggak di land transport di Skytrain yang menuju dan keluar dari terminal. Ini bisa dimonitor di sini semuanya. Nah, ini juga sama nih Pak. Ini kan kelihatan nih Pak, pengendapan kita penuh nih. Tapi jangan dikira penuh terus kayak gini Pak. Hari Jam 2 Pak. Kak, biasanya yang terjadi itu weekend, hujan deras, malam. Wah, itu. Jakarta yang macet kan, pasokan terbatas nah ini. Tapi kalau kita ngeliat ini kan ini aman. Jadi kalau ngeliat ini ya Pak, tugas ya, aman ini. Ini semua jurusan ya Pak ya? Ya, semua jurusan menuju dan keluar dari Bandara Soekarno-Hatta. Ada berapa kan? 25. Jadi total dari dan menuju Bandara Soekarno-Hatta itu ada sekitar 25 rute. Jadi seperti itu, tugas dan fungsinya teman-teman di Land Transport Operation Control itu adalah memastikan terhadap keberlangsungan ketersediaan fasilitas penunjang di sisi transportasi. Yang akses perimeter di mana? Akses perimeter dalam Perimeter di sisi ini bisa lihat. itu biasanya konsumsinya Polantas kita itu. Nah ini salah satu. Nah ini Pak, ini. Ini mana ya Mas ya? Ini kan kebetulan masih lancar semua Pak pagi ini kan. Oh ini perimeter. Perimeter selatan. Ya. Perimeter selatan. Yang dari Rawa Bogor. Kalau yang itu yang danau ada nggak danau? Ya, Hotel Semanggi. Oh ini danau. Ini masih lancar nih karena belum jam 6 nih. Biasanya di atas jam 6 mulai tersendat-sendat ya. Oke. Itu Pak. Ya. Kita geser ke Protokol kesehatan ini sepertinya antusias penumpang moda transportasi udara cukup meningkat nih Pak. Ya, terkait dengan puncak arus mudik itu kapan diperkirakan Pak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media semua. Pagi ini kita sedang berada di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Dan hari ini kita memprediksi akan terjadi arus puncak mudik, ya. Dan sudah kita lihat tanda-tandanya pagi ini cukup kelihatan pergerakan calon penumpang yang animonya cukup tinggi untuk berangkat mudik. Dapat kami sampaikan dulu, kalau kita melihat data dari H-10 karena kita sudah beroperasi posko angkutan lebaran di Angkasa Pura II di 20 bandara Angkasa Pura II ini sejak tanggal 12 April yang lalu yang kita sebut dengan H-10 menuju ke Idul Fitri ya. Dan kita lihat tanggal 15 April adalah adanya spike pertama. Dan kemudian yang kedua adalah persis kemarin di tanggal 18 April. Dan sampai dengan tanggal 18 April, 20 bandara Angkasa Pura II itu sudah mencatat pergerakan pesawat udara sebanyak kurang lebih 11.000 pergerakan pesawat. Ya, dan itu tumbuh kurang lebih 15% dibandingkan dengan angkutan lebaran tahun 2022 tahun lalu. Nah, bagaimana dengan pergerakan penumpang sendiri? Sampai dengan tadi malam di 20 bandara Angkasa Pura II kami mencatat sudah terjadi pergerakan penumpang 1,5 juta pergerakan penumpang dan itu tumbuh 26% ya dibandingkan dengan pergerakan penumpang di angkutan lebaran tahun lalu. Jadi kalau kita lihat animo masyarakat terjadi peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan kegiatan angkutan lebaran tahun 2022 lalu. Tapi kalau kita lihat data juga, ini menunjukkan bahwa pergerakan pesawat yang memang tumbuhnya lebih rendah dibandingkan pergerakan penumpang. Artinya apa? Artinya utilization factor dari pergerakan pesawat tahun ini relatif lebih tinggi. Dan itulah kenapa kami bersama-sama seluruh stakeholder bandara, termasuk Airnav Indonesia, otoritas bandara, Kementerian Perhubungan, maskapai, ya, dan seluruh unsur berkewajiban untuk menjamin pemastian terhadap keamanan dan keselamatan penerbangan dalam periode angkutan lebaran kali ini. Nah, khusus untuk arus puncak,
kami sudah memperkirakan arus puncak mudik itu akan terjadi hari ini di 20 Bandara Angkasa Pura II. Dan prediksi kami sesuai dengan angka yang sudah kami hitung setelah berkoordinasi dengan Airnav Indonesia dan juga seluruh operator maskapai yang beroperasi di Bandara Angkasa Pura II, tidak kurang hari ini di 20 bandara akan terjadi pergerakan menuju kurang lebih sekitar 1.750 pergerakan. Dan memang tertinggi adalah di Bandara Soekarno-Hatta. Bandara Soekarno-Hatta ini tidak kurang, kita akan memperkirakan ada 1.140-an lebih pergerakan dari 1.700-an lebih di 20 Bandara Angkasa Pura II. Memang jadi pusat atau airport jangkarnya ini untuk domestik memang di Bandara Soekarno-Hatta. Dan pergerakan pesawat itu sendiri akan membawa pergerakan penumpang yang hari ini kami memperkirakan tidak kurang menuju angka kurang lebih sekitar 245.000 pergerakan penumpang di seluruh 20 Bandara Angkasa Pura II. Nah, oleh karena itu, dengan data-data seperti ini, persiapan PT Angkasa Pura II baik secara infrastruktur, fasilitas, layanan, kesiapan personil, kami memang siaga penuh hari ini ya. Dan seperti tadi teman-teman media juga sudah lihat di Airport Command Center kita, khusus untuk tahun ini kita mengoperasikan 4 pusat pengendali yang sekaligus beroperasi bersamaan. Nah, ini yang membedakan dengan konsep Command Center yang kita lakukan di tahun lalu. Jadi tahun ini kita mengoperasikan pusat kendali operasi bandara atau Airport Operation Control Center (AOCC). Yang kedua adalah kita mengoperasikan untuk Airport Infrastructure Control Center kita, jadi pusat kendali untuk infrastruktur dan fasilitas. Yang ketiga, tidak lupa untuk kesiapan transportasi darat, ya, karena masyarakat setelah dari bandara atau menuju bandara juga butuh transportasi darat yang kita sebut dengan Land Transportation Operation Center kita. Dan yang terakhir, teman-teman media juga melihat dalam konteks menjaga keselamatan dan keamanan penerbangan, Airport Security Operation Center kita juga kita operasikan. Jadi perbedaan tahun ini, Command Center bandara kita memang dengan pendekatan multi kendali yang tadi saya sebutkan. Oleh karena itu tidak ada satu alasan untuk khususnya operator bandara Angkasa Pura II tidak mengedepankan konsep-konsep yang memang selama ini sudah kita terapkan. Satu, dalam hal penjaminan sinergi dan kolaborasi dengan pola Airport Collaborative Decision Making. Terima kasih juga kepada seluruh stakeholder bandara, maskapai, Airnav Indonesia, kemudian juga operator ground handling, ya, teman-teman dari CIQ, Custom Immigration, Karantin yang bersinergi secara proaktif untuk kelancaran kegiatan angkutan lebaran tahun ini. Dan juga yang kedua, kami melalui pusat kendali tadi harus menjaminkan operasi dalam hal on time performance dari maskapai. Jadi OTP ini kita jaga, jangan sampai terjadi tingginya pesawat delay ataupun kendala-kendala teknis yang dapat mengganggu perjalanan calon penumpang. Dan yang terakhir tentu saja sebagai operator bandara kami ingin menjamin pelayanan dan juga kenyamanan dari pengguna jasa di bandara, sehingga keseluruhan fasilitas harus beroperasi secara maksimal seperti penyejuk ruangan udara dan pendingin, ya, kemudian juga kelistrikan, kemudian juga sarana prasarana lain, bagasi, kemudian juga fasilitas pendukung seperti mechanical, elektrik dan lain sebagainya. Ya, jadi demikian rekan-rekan media, mohon doanya semoga kita bisa menjalankan tugas ini sebaik-baiknya, dan mohon dukungan juga rekan-rekan media untuk bisa mengkomunikasikan kepada publik dan masyarakat. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.